Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang mulia jemaah, pada kesempatan siang ini kita akan melanjutkan kajian kita, dan hari ini kita akan mengambil topik ciri utama keikhlasan. Setelah kita membahas definisi dan kemudian beberapa hal yang menarik dari manfaat keikhlasan ini, maka sekarang kita bisa melihat kalau kita bisa deteksi diri kita sendiri ketika kita melakukan satu amal. Karena ikhlas ini, dia kalau berhenti pada niat saja, ini susah ngedeteknya. Tapi kalau dia sudah sampai pada tingkat amal, nah ini akan kita lihat. Apa yang membedakan, nggak usah dulu orang lain, kita sendiri, bahwa kayaknya aku belum ikhlas betul ini. Dengan, wah alhamdulillah, ya Allah merawatlah aku dengan amal seperti ini, dengan niat seperti ini. Karena sebab biasanya amal yang kita lakukan ikhlas itu akan memberi sentuhan, rasa nyaman dalam diri kita. Ya, baik. Pertama, relatif lebih menyalahkan diri sendiri dan selalu melempar kekurangan pada dirinya. Nah, ini ciri orang yang ikhlas. Jadi kalau dia melakukan satu pekerjaan, dia tidak pernah suka mencari kambing hitam dari pekerjaan ini. Ketika mungkin saja ini tidak optimal, mungkin saja ini tidak begitu lurus, sehingga dia bilang, oh maaf, ini bukan saya, ini karena si anunya ini. Nah, jadi orang yang tidak ikhlas biasanya dia tidak mau disalahkan. Nah, ini yang patut kita pelajari pelan-pelan. Seorang sahabat, atau dalam kitab Bukhari, Ibnu Abi Mulaikah mengatakan dia kenal baik. Jadi kalau dia kenal baik artinya kelas dia ini, jadi sahabat itu ada orang yang masih hidup sezaman dengannya. Kalau kita ini kan udah nggak zaman sahabat ini. Jadi ada orang yang dia hidup bersama para sahabat Nabi, dan dia kenal baik dengan 30 orang sahabat Nabi. Tapi dia tidak pernah jumpa Rasul. Orang yang begini disebut dengan tabi'in. Kelas tabi'in ini, kelas beragamanya dan berimannya ini jauh lebih baik dari kita. Karena biasanya belajar dengan mencontoh itu jauh lebih mudah ketimbang belajar cuma dengar ceramah seperti saya buat ini. Ya. Kalau mereka bagaimana cara mengetahui hamba Allah yang ikhlas? Nah, ini dia biasa kasih contoh. Aku kenal 30 sahabat Nabi yang keimanannya luar biasa kuatnya, kata beliau. Namun tidak ada satupun di antara mereka yang mengatakan bahwa iman di dalam hati mereka itu sama seperti imannya Jibril. Jadi nggak ada sombongnya, nah kira-kira begitu. Dan ciri orang-orang yang ikhlas itu biasanya ketika dia melakukan satu pekerjaan, dia cenderung tawadhu. Tawadhu itu artinya merendah. Ketika dia punya posisi, dia punya kekayaan, dia punya popularitas, bisa-bisa jadi orang kalau tidak memperhatikan betul-betul tidak akan tahu. Nah, di sini apanya? Ya. Ketika melakukan wukuf di padang Arafah, Mutarrib bin Abdullah pernah berdoa, "Ya Allah, ya Tuhanku, jika sekiranya Engkau tidak menolak apa yang kuminta, atau tolonglah kabulkan apa yang mereka minta kepada." Jadi kalau kita sedang wukuf, itu doa itu kan makbul itu. Jadi kalau nanti Bapak ikut haji, yang namanya wukuf di Arafah itu bukan kita diam di Arafah sepanjang hari itu, enggak. Yang namanya wukuf di Arafah itu adalah setelah prosesinya diawali dengan sholat zuhur berjamaah, kemudian khutbah wukuf, kemudian dari antara waktu zuhur menuju maghrib, itu yang dimaksud dengan wukuf. Kalau kita jemaah haji Indonesia kan datang sebelum misalnya besok wukuf, hari ini udah bergerak itu ke sana. Nah, tapi kapan wukuf dimulai? Nanti ketika siang ini zuhur, nah ini ceramah, habis ceramah kemana? Nah, nanti kalau rezekinya ada yang mau berangkat haji tahun ini atau kapanpun lagi, ambil bawa sajadah, pergi ke tempat, kalau bisa nggak ada orang lah yang kira-kira ganggu kita, nggak ngomong-ngomong. Berdoalah sepanjangnya di situ. Silahkan angkat tangan setingginya, karena sunat hukumnya kalau berdoa di situ jangan begini lagi. Ya, tapi sudah setinggi-tingginya. Ya, kalau Nabi SAW itu sampai sorban yang ada di
lehernya ini itu jatuh ke bawah dan dia tidak begitu peduli lagi, karena doa itu sudah, kalau udah begini berdoa itu udah rendah kali kita. Dan tidak ada doa orang wukuf yang lillah itu kecuali Allah kabulkan. Nah, ada seorang yang mengatakan, ya Tuhan, aku ikut wukuf di sini. Jangan karena ada aku di sini, gara-gara aku di sini ada, kau tak kabulkan doa orang banyak. Makanya sekarang ini juga begitu, dalam komunitas kita berdoa, ada kelompok orang yang bersama berdoa, tapi ada ahlu maksiatnya di situ dan ikut berdoa, Allah masih tahan itu nanti. Kenapa? Karena tugas kalian yang baik-baik, betulkan dulu si ahlu maksiat ini. Bagaimana aku menerima doa dia sementara dia selama ini tidak percaya sama aku, hanya karena dekatnya kepada musibah saja kemudian dia baru minta sama aku. Nah, kira-kira begitu. Ya. Sahal bin Aslam menuturkan, Bakar bin Abdullah Al-Muzani adalah seorang yang bila melihat kakek tua, ia berkata, ini orang yang jauh lebih baik dari saya. Jadi kalau kenalan, dia lebih suka mengenalkan orang lain dulu. Ya. Jadi ini kalau beliau inilah luar biasa beliau. Amalnya subhanallah. Tapi dia tidak pernah bilang dia. Gitu. Ya, orang tua ini lebih baik dariku. Ia telah menyembah dan beribadah, tapi bukan memuji. Konteksnya bukan malah merusak orang. Oh, kalau dia memang lebih baik, bagaimana dia tidak lebih baik dariku? Dia hidup lebih lama dariku, tentu dia punya waktu beribadah lebih panjang dariku. Atau bagaimana dia tidak lebih baik dariku? Aku dengar dia tidak pernah menghabiskan malamnya kecuali pasti ada waktu yang dia gunakan untuk sujud kepada Allah. Bukankah itu lebih baik dariku? Kalau kalian melihat, wah bapak bagus, wah, kalian kalau mengukur dari amal saja, okelah aku ke masjid. Tapi dia bukan cuma ke masjid, tapi menghabiskan malam untuk tahajud kepada Allah. Jadi suka menutupi kelebihan yang dia punya, dan biarlah itu menjadi urusan dia dengan Allah. Muhammad bin Wasi, jika saja dosa dapat terdeteksi melalui bau, kata dia. Jadi dari bau badan seorang berdosa itu bisa dideteksi, pasti kalian gak akan sanggup duduk samping. Siapa Muhammad bin Wasi? Seorang ulama yang semua orang berguru sama dia dan tahu betul dia bukan cuma tinggi ilmunya, tapi bagus ibadahnya. Hasan Basri, seorang tabi'in, juga pernah bilang begitu. Kalau kalian tahu apa yang menjadi kebiasaan burukku, terbongkar itu di mata kalian, aku khawatir kalian bukan muji aku, malah ngelempari aku dengan batu. Kalian mungkin akan bilang bahwa aku ini adalah orang yang buat jelek agama dan sebagainya. Sudahlah, berhentilah dari pujian itu. Nah, ini ciri pertama dari orang yang ikhlas, ya. Ciri kedua, tidak terkecoh dengan pujian manusia. Dalam Al-Fawaid, Ibnu Qayyim menuturkan bahwa sesungguhnya rasa ikhlas tidak mungkin didapati oleh orang yang ingin dipuji. Jadi kalau kita beramal, karena ada penyakit orang itu yang suka kali orang lain muji dia, tipikal orang yang suka diangkat-angkat. Ya, nah, tidak akan mungkin bersekutu ikhlas dengan itu. Kenapa? Karena ikhlas itu babnya tauhid, sementara riya itu babnya syirik. Apa itu tauhid? Adalah ya'budullahu wahdah, orang yang menyembah Allah saja dalam semua urusan. Orang yang yakin rezekinya dari Allah, orang yang yakin kalau sakit disembuhkan oleh Allah. Nah, siapa orang yang syirik? Dia nggak percaya sama Allah sepenuhnya. Dia percaya bahwa kemuliaan kalau dia punya kekayaan, bahwa kemuliaan kalau dia punya popularitas, bahwa kemuliaan kalau dia punya jabatan. Nah, ini orang yang syirik babnya. Kenapa? Karena dia masih menyandarkan dia tegak itu kepada selain Allah. Itu yang kita pahami. Ikhlas tidak mungkin dimiliki oleh orang yang ingin selalu dipuji. Selain itu, orang yang tamak dengan hal dunia pasti sulit untuk ikhlas. Jadi kalau dia punya rasa tamak, saya ada keluarga begitu, ada yang datang ke rumah, saya mau ngetes, saya bilang sama yang minta tolong, pergi dulu kau ke rumah si anu, minta berapa yang bisa dibantunya. Kalau dia bisa memberimu, sisanya aku yang akan tutupin. Walaupun mungkin 1 rupiah saja yang diberikannya, sisanya aku yang tutupin.
Akhirnya pergilah ke sana. Alhamdulillah dapat bagian. Tapi ada kalimat yang masih menunjukkan bahwa cintanya terhadap dunia jauh lebih tinggi. Apa itu? Aku udah bantu orang sekian ini. Jadi kalau kau datang lebih awal sebenarnya bisa lebih banyak. Tapi karena kau terlambat pula datangnya. Persoalannya bukan kenapa dia ngomong begitu. Mungkin dia berkira pada titik di mana udah banyak kali aku bantu orang hari ini, kayaknya nggak bisa ditambah lagi jumlahnya. Padahal membantu orang ukurannya bukan sudah berapa banyak kita beri, tapi masih ada nggak stok kedermawanan pada diri kita. Ada orang yang kadang di kantongnya sudah tidak ada, cuma di genggamannya itu saja yang sebenarnya milik dia. Tapi ada orang datang, dia kasih. Kenapa? Karena yang mendorong itu dia lakukan adalah kedermawanan. Dan kedermawanan ini bukan sifat yang bisa dibuat pura-pura. Makanya dalam memberi ukurannya bukan kaya atau miskin, tapi dermawan. Karena orang yang memiliki jiwa dermawan, dia tidak peduli dengan berapa simpanan yang dia punya. Dia lebih peduli kepada ini bermanfaat bagi dia dan aku kalau ini kusalurkan. Ya. Jadi jika jiwamu memanggilmu untuk ikhlas, hal pertama yang harus kau lakukan adalah datangi dulu ketamakanmu. Gitu. Datangi dulu, sembelih dia dengan pisau kepalsuan. Artinya apa? Bilang sama dia, aku nggak butuh denganmu. Kemudian hadapi dia dengan sifat zuhud. Apa itu zuhud? Zuhud itu Pak bukan lari dari dunia. Tolong pahamin itu. Karena ada orang salah. Wah dia memang pemimpin, cuma tengoklah sandal jepitnya aja lain sebelah, satu merah satu kuning. Kenapa? Zuhud kali orangnya. Salah. Zuhud itu bukan itu. Maaf cakap, zuhud itu kacamata Bapak harganya puluhan juta sekalipun, ukurannya tidaklah karena kacamata itu Bapak merasa terhormat. Zuhud tidak dilarang untuk berpakaian mewah. Zuhud tidak dilarang untuk naik mobil harga miliaran. Tapi jangan merasa harga diri naik cuma karena naik mobil harga miliaran. Zuhud itu hilangnya cinta sama dunia, sehingga terbalik, dunia yang mengejar-ngejar dia terus. Gak ada sayangnya sama dunia. Tapi bukan dia lantas tidak peduli dunia. Itu yang harus kita garis bawahi. Yuk kita pelajari zuhudnya Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman itu pernah ada orang yang hitung berapa jumlah kekayaannya di masa Nabi itu. Dia punya 4 istri, tapi kayanya memang luar biasa. Cuma ada seorang ustadz yang mencoba menghitung dengan jumlah dinar dan dirham yang dia miliki, itu dikonversikan dengan uang kita sekarang. Maka total jumlah kekayaan Abdurrahman bin Auf itu dia hitung 60 kali jumlah kekayaan harta atau kekayaan yang dimiliki oleh Bill Gates. Sementara Bill Gates kita kenal sebagai orang paling kaya di muka bumi sekarang. Tapi apa yang terjadi pada Abdurrahman itu kalau makan sering nangis, kalau pakai baju sering nangis, kalau naik mobil, bahasa kita mobil lah sekarang, sering nangis. Kadang kalau bahasa saya, misalnya mohon maaf saya angkat HP ini, dipegang-pegang, ya Allah. Ini contoh lah, ini mohon maaf ini saya kepada Bapak Ibu. Rasanya belum tentu banyak orang bisa memiliki ini. Bukan tidak mungkin ada orang yang memandang ini gengsi. Aku minta samamu Tuhan, jangan sampailah aku memiliki ini, lantas nanti di akhirat kau gak kasih lagi sama aku bagian. Janganlah kau kasih harta gini banyak sama aku, tapi kemudian cuma dunia ini saja. Makanya pada waktu Rasul mengatakan dia pulang. Jadi pulang itu dia truk, dia belanja dari luar, dan yang datang itu ternyata lebih dari 1000 truk, isinya lengkap. Jadi belanjaan itu lebih 1000. Coba bayangkan Pak, ada orang paket belanja dia datang, truk kontainer yang masuk ke Madinah itu lebih 1000 untuk bawa barangnya. Ya. Lantas karena banyaknya masuk, itu abu itu mengepul naik ke atas dan suara gemuruh. Nabi tanya, itu apa? Ya Rasul, kafilah dagang Abdurrahman bin Auf baru pulang. Apa kata Nabi? Abdurrahman bin Auf itu nanti masuk surga itu merangkak. Nanti kalian 500 tahun sudah di surga, dia baru masuk. Dengar sama Abdurrahman, ya nyebar dong. Langsung nangis datang jumpain Nabi. Ya Rasul,
apa salahku, apa dosaku, apa yang membuat aku terlambat masuk dalam surga? Karena kau mengatakan bahwa jarak antara aku dengan para sahabat masuk surga itu 500 tahun. Itu bukan waktu yang sebentar. Abdurrahman kata Nabi, kau nggak ada masalah. Ingat, tolong Bapak catat ini. Ini 1 dari 10 yang dijamin Nabi masuk surga, pasti. Tapi masuknya terlambat. Kau bukan artinya bukan masuk neraka. Cuma saudara-saudara ini tak banyak hartanya, cepat. Apa istilahnya Pak kalau pengadilan itu? Pokoknya proses di pengadilannya cepat. Kau banyak kali. Jadi harus kau jawab itu semua, dari mana untuk apa, dari mana untuk apa. Itu jaraknya 500 tahun. Apa kata dia? Ya Rasulullah, kalau karena kafilah dagang yang 1000 ekor unta lebih itu lengkap dengan isinya, aku infakkan di jalan Allah. Oke, itu ambil untuk jadi aset negara. Aku tak mau itu. Jangan gara-gara itu aku lambat masuk surga. Jadi artinya apa? Dia zuhud, gak ada cintanya. Tapi coba, ketika kita mulai belajar zuhud, rasakan dunia itu akan memelas minta tolong sama kita nanti. Ya, ini yang kedua. Mohon maaf saya, waktu kita sudah selesai. Nanti insya Allah kita lanjut di waktu yang lain. Ini enaknya mengaji yang begini kan, penasaran terus ini. Karena saya tengok sudah 16 menit lewat gitu kan. Insya Allah kita akan lanjut kepada yang ketiga. Dia selalu berupaya menyembunyikan amalnya. Insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.